Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Oke, saya bikin konten ini saya peruntukkan buat kalian para penyuka, peminat, dan pelaku awal atau pemula spiritual. Saya berikan sebuah tips, prinsip dalam kalian bagaimana melakukan laku-laku spiritual yang Anda inginkan. Bahwa seorang calon spiritualis atau orang yang mau menekuni dunia spiritual, dia harus memiliki, pertama adalah betah luwe. Seorang spiritualis harus memiliki kemauan yang kuat untuk bisa menahan diri dari rasa lapar dan makan yang berlebihan, ya, atau bahkan keserakahan, ya, di dalam urusan duniawi, harta. Dia harus bisa untuk tahan, ya, betah lapar. Jadi dia betul-betul menahan diri dari godaan makanan, minuman, ya, untuk dia masukkan dalam perutnya. Karena apa? Orang yang tidak bisa menahan lapar kemudian makannya banyak, sama halnya dia menumpulkan daya berpikirnya dan menumpulkan, ya, hatinya. Orang yang suka makan pasti bawaannya suka tidur, ya, suka bermimpi nanti kalau dia tidur. Bagaimana orang yang seorang pelaku spiritual atau calon laku spiritual, kalau dia sendiri tidak mampu, ya, membuka hati dan pikirnya untuk bisa kemudian hatinya lebih jernih dikala lapar, itu kemudian bisa terkoneksi, terhubung dengan Maha Kuasa, ya. Yang kedua, dia adalah betah melek. Orang yang memang memiliki keinginan untuk laku spiritual, dia harus betul-betul berlatih diri untuk tidak banyak tidur, betah melek, terutama melek di malam hari, ya. Dia harus berlatih, kalau bisa bangun kebiasaan itu selama 21 hari lamanya, ya. Tapi meleknya bukan melek yang jagongan, ya, cangkruan di pos randu, main gaple begitu, atau nonton TV dan sebagainya. Enggak. Melek betul-betul dia manfaatkan waktu di malam hari, tempat atau waktu di mana di situ kemudian segala energi, ya, di keheningan malam itu akan kemudian inspirasi, ilham, ya, ilmu akan ditebarkan oleh Tuhan, ya. Maka lakukan di malam hari itu Anda merenung, ya, bertafakur, Anda berzikir, Anda berpikir, ya, membaca buku, berdiskusi agama, bersolat tahajud, ya, atau bermeditasi, atau bertapa, ya, yang jelas Anda harus betul-betul betah melek. Jadi makanya orang-orang yang memiliki laku spiritual, ya, para nabi, para rasul, para ahli spiritual, tokoh-tokoh hebat, selalu mengurangkan tidurnya. Dia di malam hari bahkan hampir sedikit waktu tidurnya. Oke, ya. Ketiga adalah Anda harus memiliki betah silo, betah duduk. Bagaimana kalau Anda seorang pelaku spiritual tidak betah silo, betah duduk? Duduk melakukan apa? Bukan duduk lagi, duduk cangkruan lagi, ya, duduk nonton TV, bukan. Duduk artinya dia bersila, bersemedi, bermeditasi, bertapa, berzikir, bertafakur, ya, laku hening, masuk dalam keheningan dirinya yang terdalam, sehingga bisa menyentuh rasa sejatinya, diri sejatinya sebagai sebuah manifestasi realitas Tuhan, sehingga terhubung dengan namanya adalah ini Maha Kuasa, ya. Kemudian hatinya terhubung dalam kecerdasan kosmis. Ini penting, ya, Anda lakukan ini. Bahwa seseorang yang melakukan laku spiritual itu harus banyak diam lidahnya,
mulutnya dari kata-kata yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, yang sia-sia. Yang jika dia banyak berkata, sama juga nanti menumpulkan hatinya, bahkan bisa melakukan banyak kekhilafan, banyak dosa, ya, menyakiti orang lain. Dia banyak diamnya, banyak merenungnya, banyak tafakurnya. Sekali keluar kata-kata penuh hikmah, kata-kata penuh ilmu, itulah orang-orang yang memang orang yang kemudian pada saat laku spiritualnya sudah tingkat tinggi, tapi dasarkan pada mereka memang banyak diam, mendiamkan pikirannya dari segala pikiran-pikiran yang negatif, yang bersifat ilusif, ya, itu yang akan mengganggu, ya, keheningan pikiran dia. Kemudian ini mendiamkan hatinya dari segala keinginan-keinginan, emosi-emosi yang merusak, emosi yang tidak baik, yang itu akan menjadikan dirinya itu tidak masuk kepada keheningan hatinya. Jadi diam ini masuk kepada keheningan hati, keheningan pikiran, keheningan mulut, tidak banyak berkata. Ya. Seorang calon spiritualis atau peminat atau penyuka dunia spiritualis, kalau memang ingin terjun dunia spiritual, dia harus kemudian banyak belajar, banyak membaca, banyak diskusi, ya. Kemudian dia berguru kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, ya. Jelas gurunya harus bisa dipertanggungjawabkan. Gurunya memiliki kriteria spiritual yang tinggi, yang itu membangkitkan kesadaran Anda, membangkitkan spiritual Anda, ya. Sinau. Bukankah Tuhan menyuruh kita, memerintahkan kita untuk banyak membaca, ya, banyak belajar kepada alam, pada pengalaman orang lain, dan banyak hal. Ya, terima kasih. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian. Semoga menjadikan kalian untuk tambah bersemangat untuk menjalani dunia spiritual yang bagi saya mengasihkan. Terima kasih.